Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Ruliani, mahasiswi program studi Sistem Informasi dengan NIM 0517188827, UPPJJ Daerah Bandung. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Nah, ini untuk soalnya. Untuk soal nomor 1, gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan dataset pada file Excel. Kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Nah, file Excel-nya sudah dikasih dan juga file CSV-nya. Kemudian yang kedua, install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Nah, kemarin saya sudah coba praktek, jadi saya sudah instalkan untuk package-nya. Nah, untuk library-nya saya akan panggil ulang. Kita buka RStudio dan untuk source code-nya saya sudah ketikkan di notepad. Jadi biar tidak lama, jadi nanti langsung copy paste saja. Dan penjelasan interpretasinya. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita buka ini. Nah, dan yang selanjutnya itu ada buat plot histogram, ada scatter plot, kemudian regresi linear sederhana, kemudian perintah plot untuk cek homoskedastisitas, dan juga ada visualisasi hasil regresi keseluruhan. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama itu import data dan juga load package. Nah, untuk source code-nya ini. Kita tinggal Oke. Di sini sudah ada datanya. Dan untuk kolomnya sudah ada namanya, pendapatan juga kebahagiaan. Nah, dataset itu sudah berhasil diimport. Sebentar. Nah, dataset sudah berhasil diimport ke dalam RStudio menggunakan fungsi regcsv. Berdasarkan hasil names data, dataset memiliki variabel ada pendapatan dan juga kebahagiaan. Nah, pada analisis ini pendapatan digunakan sebagai variabel X, kemudian kebahagiaan digunakan sebagai variabel terikat Y. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu histogram variabel kebahagiaan. Nah, untuk source code-nya ini. Nah, ini untuk source code-nya. Untuk interpretasi histogramnya berdasarkan variabel kebahagiaan, distribusi data, nah terlihat cukup simetris ya, dan membentuk pola menyerupai distribusi normal. Sebagian besar data berada pada rentang nilai tengah di sini di angka kisaran 2,5 sampai 4,5 dan tidak menunjukkan kemencengan ekstrim ke kanan maupun ke kiri. Nah, jadi histogram juga menunjukkan bahwa frekuensi data tersebar cukup merata tanpa adanya lonjakan yang terlalu tajam pada satu kelompok tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel kebahagiaan cenderung berdistribusi normal, sehingga memenuhi salah satu asumsi dasar dalam analisis regresi linear. Oke, saya perlu ini dulu.
Oke. Kemudian ada juga ini yang selanjutnya ada scatter plot pendapatan dan kebahagiaan. Nah, untuk short codes-nya ini untuk scatter plot kebahagiaan dan pendapatan. Nah, interpretasi scatter plot-nya ini. Nah, berdasarkan scatter plot, terlihat adanya hubungan linier positif antara variabel pendapatan dan juga variabel kebahagiaan. Hal ini dilihat dari pola titik-titik antara ini yang cenderung meningkat dari kiri bawah menuju kanan atas. Nah, pola tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaan cenderung meningkat. Nah, selain itu, sebaran data cukup mengikuti pola garis lurus sehingga regresi linier sederhana layak digunakan untuk menganalisis hubungan kedua variabel tersebut. Oke, selanjutnya yaitu adalah analisis regresi linier sederhana. Nah, untuk source code-nya ini. Nah, ini untuk sebentar, saya perlu screenshot. Nah, untuk analisis regresi linier sederhana, hasil dari diperoleh persamaan sebesar 0,209. Ditambah 0,7139. Nah, keterangannya untuk Y sama dengan kebahagiaan dan untuk X-nya itu pendapatan. Untuk interpretasinya, berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana diperoleh nilai konstansa sebesar 0,20906. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketika pendapatan bernilai 0, maka nilai kebahagiaan diperkirakan sebesar 0,20906. Nah, untuk koefisien regresi variabel pendapatan yaitu sebesar 0,71239, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pendapatan akan meningkatkan kebahagiaan sebesar 0,71239 satuan. Nah, nilai koefisien yang positif menunjukkan hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan bersifat positif. Nah, selanjutnya untuk nilai p-value pada variabel pendapatan adalah kurang dari 0,5, yaitu kurang dari 2E16, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan. Nah, kemudian untuk nilai multiple R squared sebesar 0,7452 menunjukkan bahwa sebesar 74,52% variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan, sedangkan sisanya sebesar 25,48% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi. Nah, dengan demikian, model regresi yang diperoleh cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara pendapatan dan juga kebahagiaan. Oke, selanjutnya yaitu uji diagnostik regresi
Oke, selanjutnya yaitu uji diagnostik regresi homoskedastisitas. Di sini ada, nah ini source code-nya. Sebentar. Nah, oke. Di sini. Oke, yang pertama itu ada residual versus fit. Nah, untuk interpretasi dari grafik residual versus fit menunjukkan bahwa titik residual menyebar secara acak di sekitar garis horizontal 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selain itu pola penyebaran residual yang acak juga menunjukkan bahwa model regresi linear sudah cukup sesuai untuk digunakan. Kemudian ada juga normal QQ. Nah, untuk grafik normal QQ itu menunjukkan bahwa sebagian besar titik residual berada di sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa residual pada model regresi cenderung berdistribusi normal. Nah, dengan demikian asumsi normalitas residual dalam regresi linear telah terpenuhi. Kemudian yang ketiga itu ada scale location. Nah, untuk grafik scale location itu menunjukkan bahwa penyebaran residual ini relatif merata dan tidak membentuk pola tertentu. Garis merah juga terlihat cukup datar sehingga menunjukkan bahwa varians residual stabil. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas. Kemudian yang terakhir ada residual versus leverage. Untuk interpretasinya, grafik residual versus leverage ini digunakan untuk mendeteksi adanya data yang terlalu mempengaruhi model regresi atau outlier ekstrim. Berdasarkan grafik, tidak terlihat adanya titik observasi yang berada sangat jauh dari pola umum maupun melewati batas Cook's distance. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat observasi yang memberikan pengaruh ekstrim terhadap model regresi. Oke, kemudian selanjutnya yaitu visualisasi hasil regresi linier. Nah, untuk source code-nya sudah ada di Notepad. Nah, untuk ini interpretasinya, grafik regresi linear itu menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara pendapatan dan juga kebahagiaan. Hal ini terlihat dari garis regresi yang bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Titik-titik data juga cenderung mengikuti arah garis regresi sehingga menunjukkan hubungan linier yang cukup kuat antara kedua variabel. Persamaan garis regresi yang ditampilkan pada grafik adalah Y sama dengan 0,71X ditambah 0,21. Nah, persamaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan akan diikuti oleh peningkatan tingkat
kebahagiaan. Nah, oke, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis linier sederhana, variabel pendapatan memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap kebahagiaan. Hasil histogram menunjukkan bahwa data kebahagiaan cenderung berdistribusi normal. Nah, untuk scatter plot tadi menunjukkan adanya hubungan linier positif antara pendapatan dan juga kebahagiaan. Hasil regresi menghasilkan persamaan Y sama dengan 0,20906 ditambah 0,71239X. Nah, koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendapatan akan meningkatkan kebahagiaan. Selain itu, hasil uji diagnostik menunjukkan bahwa asumsi regresi seperti normalitas dan juga homoskedasitas telah terpenuhi sehingga model regresi layak digunakan. Nilai R-squared sebesar 74,52% menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sebagian besar variasi kebahagiaan berdasarkan variabel pendapatan. Nah, mungkin cukup sekian tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Lebih lengkapnya nanti saya lampirkan di laporan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.